Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang muqaddimah daripada Alfiyah Ibnu Malik. Nah, sekarang kita akan berlanjut kepada pelajaran selanjutnya, ya, yaitu tentang kalam. Al-kalamu wa ma yata'allahu min. Kalam dan yang bersusun daripada kalam itu sendiri, ya. Kenapa mengatakan yata'allahu? Kenapa tidak mengatakan wa ma yatarakkabu? Kalau kata yata'allahu ketika ada mubtada dan khabar atau fi'il dan fa'il itu sudah termasuk kalam. Tetapi kalau sudah mengatakan yatarakkabu, lebih dari dua bagian itu, ada isim, fi'il, huruf, ya. Kemudian berlanjut, itu termasuk kalam. Itu yang dimaksud dengan yatarakkabu. Kalau yata'allahu, ya cukup dengan dua saja, ada isim dan fi'il, itu sudah termasuk kalam. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang nazamnya, ya. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wa ismun wa fi'lun summa harful kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qadi'ah. Nah, bagaimana pembahasannya daripada nazam ini? Ini yang dimaksud adalah tentang pengertian tentang kalam, ya. Sekarang saya akan jelaskan satu persatu pembahasannya. Pertama, al-kalamul mustalah, ya. Kalamul mustalahu alaihi indanullah. Adapun kalam menurut istilah. Jadi kalam ini ada yang menurut istilah, ada yang menurut lugah, ya. Kalau kalam menurut istilah, ya, indanullah menurut ilmu nahwu adalah ibaratun anil lafzil mufidi faidatan yahsunu sukutu alaiha. Apa itu ibaratun? Ibaratun artinya suatu ucapan atau perkataan, ya, anil lafzil mufidi, dari lafaz yang berfaedah. Nah, faidatan yahsunu sukutu alaiha. Faedahnya itu baik diam atasnya. Artinya ketika orang berucap, berkata-kata, lalu kapan dia dikatakan kalam? Ketika orang berkata, berucap, kita baiknya diam mendengarkan, itu namanya kalam. Ya, kita diam dan yang sukutu alih, ya. Itu yang dimaksud dengan kalam menurut istilah. Lalu apa arti lafaz? Fal lafzu yasmilul kalam. Lafaz itu meliputi daripada kalam. Kalau lafaz, ya, apakah huruf, ada apakah fi'il, apakah isim, itu semua namanya lafaz, ya. Nah, karena di sini kita belajar ilmu nahwu yang mutawassit, tentu Anda yang belajar ini
Matan Ilmiah, Syarah Dahlan, Taswid, Asmawi, Syarah Asmuni itu sudah di luar kepala kalau sudah kita sampai ke arah ini, ya. Apa itu lafaz? Yasmilul kalam. Yasmilul kalam. Nanti yang meliput lafaz itu yang meliputi kalam. Ya, itu namanya lafaz. Semua yang ada ucapkan itu namanya lafaz. Apakah itu huruf, apakah itu isim, apakah itu fi'il, itu namanya lafaz, ya. Apa juga yang diliputi? Ya, kalimat. Ya, kalimat apapun yang Anda ucapkan itu namanya lafaz. Meliputi pertama kalam, ya. Kedua kalimat. Ketiga wal kalimat, ya wal kalimat. Ya. Dan juga kalimat. Itu beda. Kalimat, kalam, ya, kalam, kalimat. Kalau kalam tersusunnya antara dua kalimat fi'il fa'il, ya, yahsunu sukut, itu kan, yahsunu sukutu alaiha. Kalau kalimat tersusunnya daripada lapas-lapas itu namanya kalimat. Kalau kalimat tersusunnya dua atau lebih daripada isim, fi'il, huruf tapi walam yahsunu sukut, nanti saya jelaskan, ya. Kemudian wa yasbirul muhmala kazaidin, juga meliputi yang kalimat-kalimat yang muhmal. Apa namanya kalimat muhmal? Ka daizin, seperti contoh daizin, kalimat yang diabaikan, itu namanya kalimat muhmal. Misalnya kalimat zaidun, kan punya makna dia. Nah itu kalau kalimat zaidun itu namanya kalimat mustakmal. Tetapi kalau Anda balik sekarang, zaidun menjadi daizun, kan bukan itu yang dimaksud. Artinya kan diabaikan. Nah mungkin saya panggil zaidun dengan nama daizun. Nah itu namanya kalimat muhmal. Lapas muhmal namanya, itu lapasnya muhmal. Ada juga nanti lapas yang mustakmal. Nah kemudian wal mustakmal, apa itu lapas mustakmal? Ya tadi ka amrin, Umar, Zaidun. Tapi kalau Anda mengucapkan sesuatu yang tidak memiliki makna, artinya lapas yang Anda ungkapkan itu tidak memiliki tujuan, itu namanya lapas muhmal. Seperti orang tertidur, ketika dia mengigau, dia ngomong apa sih itu, tapi tetap dia pakai lapas kan, tetapi itu namanya lapas muhmal, ya. Dan juga yang namanya lapas itu adalah ada yang muhmal, ada yang mustakmal, ya. Jadi penjelasannya, pertama kalam itu menurut istilah adalah lapas yang berbeda dengan faedah yasmun sukutu alaiha, ya. Kemudian yang dimaksud dengan lapas itu adalah yasminul kalama wal kalimata wal kalimah, ya, yang meliputi kalam, kalimat dan kalimat, ya. Tadi sudah jelaskan kalam, kalimat, kalimah, ya. Kemudian wa yasbirul muhmala, dan juga meliputi dengan lapas-lapas muhmal. Itu tadi lapas-lapas yang terabaikan, yang tidak memiliki makna dan tujuan. Ya kan? Kalau kita bilang Zaidun, ada orangnya yang bernama Zaidun, tapi kalau si nama Zaidun kita balik menjadi Daizun, akan menjadi membingungkan. Nah itu namanya lapas muhmal. Kemudian ada namanya lapas mustakmal. Lapas-lapas yang mustakmal itu lapas-lapas yang bisa beramal, artinya ada jelas tujuannya, kan? Itu namanya lapas-lapas mustakmal. Kemudian wal mufidu. Nah, apa yang dimaksud dengan wal mufidu? Akhrajal muhmala, keluar dia dari lapas-lapas muhmal. Dan tadi
Karena dia tidak punya faedah. Ketika kita mengatakan Zaidun kan ada faedahnya, ada orangnya. Tetapi kalau dia tidak memiliki faedah, itu namanya lapas muhmal. Nah, tidak dikatakan mufidu kalau lapasnya muhmal. Ya, jelas. Kalau lapasnya muhmal tidak dikatakan mufidu. Lalu wa faidatan yahsulu sukuta alaiha. Dan juga tidak memiliki faedah kalau kita diam atasnya. Ada orang berbicara gitu, masa kita akan menerima? Kan tidak ada artinya. Atau ada orang ngomong tidak memiliki tujuan, omongannya tidak jelas apa maksudnya. Nah, itu tidak termasuk mufidu. Ya, itu. Dan juga akhrajal kalimata wa ba'dal kalimah. Keluar juga kalimat juga kalau dia tidak kalimat itu tidak termasuk mufidu. Misalnya Anda ngomong tiba-tiba datang ngomong masjid, ya kan? Anda ngomong nangka, Anda ngomong semangka, kan kita bingung. Kok tiba-tiba ngomong? Berarti kan belum memiliki faedah. Jelas? Dan juga wa ba'dal kalimah, dan juga sebagian wa ba'dal kalimi, dan sebagian kalimat itu tadi, kalimat yang saya katakan itu, kata kalim itu beda, kalim kalimat ya. Nah, tiba-tiba Anda mengatakan in koma Zaidun, jika berdiri si Zaidun, Anda bingung kan? Apa faedahnya itu? Ketika Anda mengatakan in koma Zaidun, bingung kan? Tapi kalau Anda mengatakan koma Zaidun, Zaidun berdiri, Anda ngerti. Nah, kalau Anda mengatakan in koma Zaidun, pasti dia minta jawab. Kenapa dia berdiri? In koma Zaidun, koma amrun, pasti dia dicari lanjutan kalimatnya. Nah, ketika Anda mengatakan in koma Zaidun, itu lam yahsunis sukun. Tidak baik Anda diam atasnya. Anda bertanya apa maksudnya itu. Nah, jadi belum dikatakan berfaedah kalau belum mendapatkan jawab. Kenapa? Karena in harfus syarti, koma fi'il madi, Zaidun fa'ilnya. Innya ini seharusnya minta jawab. In koma Zaidun, belum dia dikatakan kalam, itu namanya kalim. Nah, kalau dia belum dikatakan kalam, dia tidak bisa mufidu, tidak memiliki faedah. In koma Zaidun, jika Zaidun berdiri, Anda harus bertanya, apa yang akan terjadi kalau Zaidun berdiri? Maka ada buku jawaban di sana. Pak koma am, misalnya itu contohnya, ya. Lalu apa yang dimaksud dengan mufidu? Wa huwa ma tarakaba min salasin kalimatin. Nah, yaitu lapas yang bersusun lebih dari 3 kalimat pa'aksar, ya, yang bersusun dari 3 kalimat atau lebih, ya, itu yang dimaksud dengan kalimat. Walam yahsunis sukutu alaihi, dan tidak baik diam atasnya. Kan contohnya in koma Zaidun. Jelas? Yes. Jadi pertama itu jelas lapas, kemudian apa yang dimaksud dengan kalam, kedua apa yang dimaksud dengan lapas, apa yang dimaksud dengan mufidu. Al-kalamu lafzul murakkabul mufidu, kan? Nah, itu penjelasannya tadi, ya. Kemudian kalau kalam, tadi kita bicara kalim, ya, kalim. Nah, kalau kalim itu dia harus memiliki 3 susunan, yang antara atau lebih, aksar. Pertama tadi
in koma Zaidun, in harfu syarti koma fi'il Zaidun Pak. Itu kan sudah 3 atau lebih dari itu. Nah, tetapi perbedaannya antara kalim dengan kalam yang kita bahas sekarang itu, kalau kalim itu lam yahsunis sukutu alaihi, tidak baik diam atasnya, maksudnya dia butuh jawaban, belum memiliki faedah. Tetapi kalau kalam, walaupun dia bersusun 2 kalimat tapi punya faedah. Zaidun qaimun misalnya, Zaidun yang berdiri sudah punya faedah. Ya sudah, kita tidak perlu ngomong, karena kita sudah dikasih tahu bahwa Zaidun berdiri. Zaidun mubtada, qaimun khabar. Nah, kalam itu wala yatarakkabul kalamu illa min ismaini. Ya, kalam itu tidak akan pernah bersusun kecuali dia dengan 2 isim. Ya tadi itu Zaidun qaimun, Zaidun mubtada, qaimun khabar, dua-duanya isim. Ya, Zaidun mubtada, qaimun khabar. Isim fa'il. Zaidunnya mubtada, isim ma'rifah. Nah, ini dinamakan dengan kalam. Atau min fi'lin wa ismin, atau dari fi'il dan isim. Contohnya misalnya kaqoma Zaidun. Nah, itu namanya kalam. Qoma Zaidun, qoma fi'il madi, Zaidun fa'il. Ada fi'il, ada fa. Nah, 2 itu sudah termasuk kalam. Tetapi walaupun lebih dari 2 kayak tadi itu, tetapi kalau lam yahsunis sukut itu tidak termasuk mufidu. Yang tidak mufidu, yang tidak berfaedah itu namanya kalim. Yang berfaedah namanya kalam. Ya. Kaqaulil musannif, seperti ucapan pengarang kitab ini. Nah, baru duduk kalimatnya lafzun mufidun kastaqim. Kata istaqim itu ada fi'il, ada fa'il. Nah, fa'ilnya mustatir, hasilnya kalimatnya istaqim anta, berdirilah kamu. Ya, nah itu sudah tersusun antara fi'il madi dan juga ada fa'ilnya mustatir. Ya, nah itu sudah termasuk maka itu disebabkan dicontohkan di dalam syair ini, kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Kalam menurut ilmu nahwu adalah lafaz yang bersusun seperti kalimat istaqim. Ada fi'il, ada fa'il. Atau seperti koma Zaidun, ada fi'il, ada fa'il. Atau seperti Zaidun qaimun, ada mubtada, ada khabar. Nah, itu yang dikatakan kalam. Fa'innahu, maka sesungguhnya kalimat istaqim itu kalamun murakkabun min fi'li amri wa fa'il mustatir. Kalimat istaqim itu adalah fi'il yang bersusun dengan fi'il amr. Ya. Kalamun murakkabun, kalam yang bersusun min fi'li amrin wa fa'il, daripada fi'il amr dan fa'il mustatir. Fa'ilnya mustatir, ya. Wa takdiru, dan takdirnya istaqim anta, berdirilah kamu. Anta nu fa'il, ya. Pastarna bil mithali an ayyakula fa'idatan yahsunus sukutu alaiha. Maka bergunalah dengan satu permisalan yang engkau katakan bahwa fa'idatan yahsunus sukutu alaiha. Faidahnya karena dikatakan dia berfaedah karena baik kita diam atasnya ketika dia berucap. Kalau orang bilang koma Zaidun, kita paham Zaidun berdiri. Atau kalau orang bilang istaqim anta, berdirilah kamu, kita sudah paham, kita tidak perlu bertanya, kan? Atau kalau dia bilang Zaidun qaimun, Zaidun yang berdiri, kita sudah paham, ya.
itu yang dimaksudkan dengan kalam. Nah, Fakaannahu qala, maka seakan-akan engkau berkata, al-kalamu huwal lafzul mufidu faidatan ka faidatit istaqim. Maka mengatakan kalam itu adalah lafaz yang berfaedah seperti faedah kalimat istaqim. Maka kalamuna lafzun mufidun kas istaqim. Nah, jelas? Nanti kalau diulang-ulang. Nah, itu penjelasan yang tadi itu ada wa ismun wa fi'lun summat harfun. Ada isim, ada fi'il, kemudian ada huruf, yaitu in koma zaidun itu, ya. Ada in, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Nah, kemudian wa inna ma qala al-musannifu kalamuna. Nah, ini maksud dengan kalamuna tadi itu dijelaskan lagi deh, liyuk lama anna ta'rifa innama huwal kalamu fi istilahin nahwiyyin. Jadi kalamuna itu maksudnya bukan dari pendapatnya Imam Malik ini, itu menurut istilah semua ulama nahwu. Maka dia mengatakan kalam menurut kami, menurut kita, menurut ahli-ahli ilmu nahwu. La fi istilahin lughawi, bukan menurut istilah lughah. Lalu apa kalau menurut istilah lughah? Nah, ismun likulli ma yutakallamu bihi mufidan kana aw ghairu mufidin. Nah, kalau kalam menurut ilmu lughah adalah isim bagi setiap yang kamu katakan dengannya, ya. Mufidan kana au mufidin, berfaedah adanya maupun tidak berfaedah. Itu menurut lughah. Ada orang tidur lalu dia ngomel sambil tidur. Iya, itu menurut lughah. Pasti ada bercerita, dia ngomong tadi begini waktu tidur, tapi tidak memiliki faedah. Itu menurut lughah. Tetapi kalau menurut ilmu nahwu beda. Menurut ilmu nahwu itu tadi, kalau dia sukutu alaiha, itu namanya kalam. Ya, kalau dia walam sukutu, itu namanya kalim. Ya, nah, itu jelas. Lalu wal kalimu, lagi kita bahas tadi tentang kalam. Kemudian sekarang wal kalimu ismu jinsi. Apa itu ismu jinsi? Ismul jinsi huwa allazi la yahtassu bi wahidin duna min ifradi jinsi. Yang namanya ismu jinsi itu adalah isim yang tidak mengkhususkan kepada yang satu, tidak juga mengkhususkan kepada yang lain. Itu namanya ismu jinsi. Daripada mufrad jenisnya, tidak dia mufrad. Contoh, rajulun, seorang laki-laki, tidak mengkhususkan hanya dirinya laki-laki, ya kan? Tidak juga dia laki-laki, artinya semua yang dimaksud yang penting jenis kelaminnya laki-laki. Nah, ya, itu namanya ismu jinsi. Atau kalbun, anjing, bukan anjing yang ada di rumahmu saja, atau bukan anjing orang lain, artinya semua anjing yang itu namanya ismu jinsi. Kemudian wa yuqabalahu ismul alam. Dia mengabulkan isim alam. Ya, nah, itu yang dimaksud dengan ismul jinsi. Wahiduhu kalimatun. Nah, itu tadi yang dijelaskan di awal tadi itu, ya. Wahiduhu kalimatun, salah satunya kalimat, itu yang dimaksud dengan kalim. Ya, maksudnya kalimat wahia imma ismun, di satu sisi dia masuk sebagai isim kalimat ini, wa imma fi'lun, dan di satu sisi bisa masuk sebagai fi'il, wa imma harfun, dan juga bisa masuk huruf kata tadi in koma zaidun. Nah, itu namanya kalimat kalim. Kenapa? Pertama ada huruf in harfu syarti, kedua ada koma fi'il, ketiga
sehingga ada isim sebagai fa'il. Itu yang dinamakan kalim. Li'annaha, dan bahwasanya, karena bahwasanya indallat ala makna bi nafsiha ghairu muqtarinatin bi zamanin fahiyal ism. Jika dia menunjukkan atas makna pada dirinya, ya, menunjukkan makna pada dirinya bi zamanin, tapi dia muqtarinatin ghairu muqtarinatin bi zamanin, dia tidak terikat dengan zaman, ya, fahiyal ism, itu namanya isim. Artinya kapan saja Anda mau menyebutnya, mau besok, mau lusa, mau sekarang, kapan saja dia tidak terikat dengan zaman, itu namanya isim. Wa ini taronat bi zamanin fahiyal fi'l. Kalau dia bersangkutan dengan zaman, itu fi'il. Misalnya mau bekerja, harus punya masa, waktu, ya. Nah, itu namanya fi'il. Wa illam tadulla ala makna fi nafsiha. Tapi jika dia tidak menunjukkan atas makna pada dirinya, bal fi ghairiha, bahkan dia akan menunjukkan hanya orang lain, dia tidak menunjukkan dirinya, dia hanya bisa menunjukkan orang lain, fahiyal harfu, maka itu dinamakannya huruf. Jelas ya? Kemudian sedikit lagi, wal kalimatu. Nah, sedangkan kalimat. Tadi kan kalam, kemudian kalim, sekarang kalimat. Wal kalimatu hiya lafzul mawdu'u di makna mufrad. Ya, yaitu lafaz yang diletakkan atas makna mufrad. Itu namanya kalimat. Ya. Yaitu lafaz yang diletakkan atas makna mufrad, makna sendiri, ya, itu namanya isim. Misalnya masjid, Zaidun, itu kan dia letakkan atas maknanya sendiri. Faqauluna, maka perkataan kamu, al-mawdu'u li makna, maksudnya diletakkan bagi makna sendirinya, akhrajal muhmal. Nah, keluarlah kata kalimat muhmal itu. Kalau muhmal itu kan tidak memiliki makna, ya kan? Karena terabaikan, ya. Kayak daizid tadi, yang tadinya Zaidun menjadi daizid, kan terbalik. Nah, tidak memiliki makna, maka tidak dia termasuk kalimat, ya. Kemudian dan perkataan kita mufrad, akhrajal kalam. Kalau kalam itu tidak mufrad, karena Zaidun qaimun, Zaidun mubtada, khabar kan tidak. Kecuali kalau dia bilang Zaidun saja, itu namanya mufrad. Atau dia bilang qaimun saja, itu namanya mufrad. Tetapi karena dia sudah menjadi kalam, maka tidak dikatakan mufrad. Ya, dan tidak dikatakan kalimat. Jadi kalau Anda bilang Zaidun qaimun, itu bukan kalimat, namanya kalam. Tapi kalau Anda mengatakan Zaidun saja, itu namanya kalimat. Fa innahu mawdu'un li makna ghairi mufrad, karena kalimat kalam itu diletakkan pada makna bukan mufrad. Summa dzakarul musannifu rahimahullah taala annal qaulu yu'am. Ini ya umul jami'ah, artinya secara umum semuanya yang berkumpul. Wal muradu, yang dimaksud annahu yaqulu alal kalami annahu qaulun. Nah, yang dimaksud bahwasanya jatuh atas kalam itu salah satu qaulun, ya, annahu qaulun. Kan sering kita dengar qaulun. Nah, kemudian wa yaqulu aidan alal kalimah. Sama, kalimah juga termasuk qaulun. Jadi kalau ada orang bilang qaulun itu artinya menyatu ketiga-tiganya itu. Kalam, kalimah, kalimat. Itu namanya qaul, itu makanya berkumpul.
Maknanya wal kalimatu annahu qaul. Kalimat juga itu termasuk wa za'ama ba'duhum annal asla isti'maluhu fil mufrad. Dan mereka sebagian pada mereka berpendapat bahwasanya asal daripada qaul itu adalah beramal dia pada mufrad sendiri. Jadi kalau orang nanti bilang ini menurut qaul ini, qaulun ucapan, artinya sama qaulun, tetapi itu yang mana saja bisa dia, apakah itu kalam, apakah itu kalimat, apa itu kalimat. Itu yang dimaksud dengan qaul. Summa zakarul musannifu annal kalimata qad yuqsadu bihal kalam. Nah, kemudian pengarang ini menyebut bahwasanya kalimat itu qad yuqsadu bihal kalam. Kalimat itu apa yang dimaksud, sesungguhnya yang dimaksud daripadanya kalam. Yang dimaksud daripada kalam itu namanya kalimat. Taqaulihim bi la ilaha illallah, seperti ucapan mereka di dalam ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kalimat, ya, bukan kalam, bukan juga kalim. Ada maksud orang yang mengungkapkan kalimat itu, ya. Itu. Nah, kalimatul ikhlas itu yang dinamakan kalimatul ikhlas. Ada maksud keikhlasan dia untuk mengungkap kalimat la ilaha illallah. Nah, lanjut sedikit. Wa qad yajtami'ul kalamu wal kalimu bisidqi. Nah, sungguh berkumpul kalam dan kalimat itu bisidqi, yang masuk dalam ucapan yang benar, maksudnya bisidqi, ya. Wa qad yanfaridu ahaduma. Sungguh akan terpisah salah satu di antara keduanya. Nah, pamisalu ijtima'ihima. Nah, permisalan berkumpul keduanya. Qad qama Zaidun. Ini berkumpul dia kalimat dengan kalam. Kenapa Anda mengatakan menjadi kalimat dengan kalam berkumpul? Pertama, qama Zaidun itu bikin wafain kan jadi kalam, tapi ada masuk qad di belakangnya, ada huruf, maka dia bisa jadi kalimat, bisa juga jadi itu ketika dia berkumpul. Nah, jelas. Fa innahu kalamun li ifadatihi makna yahsunu sukutu alaihi. Karena sesungguhnya kalimat qad tadi walaupun ada huruf, ada koma, ada zaidun, itu bisa Anda menjadikan dia sebagai kalim, bisa juga Anda menjadikan kalam. Ya, kenapa? Karena maknanya yahsunu sukutu alaihi, baik kamu diam atasnya. Ketika ada orang sungguh zaidun telah berdiri, padahal itu kalimat, tetapi ada koma zaidunnya, itu yang menunjukkan kalam. Kemudian wa kalimun li'annahu murakkabun min salasati kalimat. Kenapa dia dikatakan kalim? Karena dia bersusun dari 3 kalimat. Paksa dia tadi ada qad, ada koma, ada zaidun. Nanti saya jelaskan Anda lebih detail, ya. Nah, kemudian akhirnya wa mithalu infiradil kalim. Nah, permisalan mufrad tersendirinya kalim itu tadi in koma zaidun lam yahsuni sukut. Jika zaidun berdiri, kita tidak baik diam, kita bertanya kenapa dia berdiri, kan begitu. Nah, itu namanya kalim, dia tersendiri. Kalau yang koma, kode koma zaidun tadi itu 2, kalim dengan kalimat bersusun. Sekarang kalau in koma zaidun itu hanya kalim. Nah, sedangkan wa misalun firadil kalam. Nah, contoh tersendirinya kalam adalah zaidun qaimun. Ya, itu dia tersendiri. Yang tadi itu tersendiri kalim, yang contoh yang kedua tersendiri kiranya sampai di sini dulu. Ini sudah berakhir pelajaran kita yang pertama tentang pemahaman daripada kalam. Kalau Anda terus-menerus ulang-ulang mendengar ini, insya Allah Anda akan paham, ya. Nah, kiranya sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut untuk bab selanjutnya. Barakallahu fiikum.
syai'un la nahnu Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.